Rudal Rusia hantam ibu kota Ukraina. Putin balasan atas Sevastopol. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa rentetan serangan udara terbaru yang menargetkan infrastruktur Ukraina merupakan balasan atas serangan drone terhadap armada militer Moskow di Sevastopol, kota terbesar di Crimea. Seperti dilansir Reuters dan kantor berita Rusia Selasa. Penegasan itu disampaikan Putin dalam konferensi pers terbaru pada Senin 31 Oktober waktu setempat. Moskow diketahui juga membekukan partisipasi dalam program ekspor gandum laut hitam baru-baru ini. Disebutkan Putin bahwa drone-drone Ukraina menggunakan koridor laut yang sama dengan kapal-kapal gandum yang transit di bawah kesepakatannya ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ukraina belum mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang melanda Sevastopol pada akhir pekan. Kiev juga membantah telah menggunakan koridor keamanan bagi program ekspor gandum itu untuk tujuan militer. PBB menyatakan tidak ada kapal pengangkut gandum yang berlayar pada rute Laut Hitam pada Sabtu, 29 Oktober waktu setempat, ketika Rusia mengklaim kapal-kapalnya di Crimea diserang drone Ukraina. Pada Senin 31 Oktober waktu setempat atau hari ke-250 invasi Rusia, rentetan serangan rudal menghujani sejumlah wilayah Ukraina. Suara ledakan juga menggema di wilayah ibu kota Kiev dengan kepulan asap pekat menjulang ke udara. Staf Jenderal Angkatan Udara Ukraina dalam pernyataan via Facebook menyebut pasukan Rusia telah menghampiri infrastruktur di sedikitnya 6 wilayah Ukraina sepanjang Senin 31 Oktober waktu setempat. Sampai batas tertentu beginilah adanya, ucap Putin dalam konferensi pers terbaru ketika ditanya apakah serangan terhadap infrastruktur Ukraina merupakan balasan atas serangan di Sevastopol, Crimea. Tapi bukan hanya itu saja yang bisa kami lakukan, tegasnya mengindikasikan lebih banyak tindakan bisa dilakukan. Para pejabat Ukraina menyebut sejumlah infrastruktur energi termasuk bendungan hidroelektrik dihantam serangan udara hingga memicu terputusnya aliran listrik, pasokan pemanas, dan air. Gubernur wilayah Kharkiv Oleksiy Nehubov melaporkan sekitar 140.000 warganya tidak mendapatkan aliran listrik usai serangan itu. Militer Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 44 rudal dari total 50 rudal Rusia yang ditembakkan ke wilayahnya. Namun menurut otoritas Kiev, rentetan serangan rudal Rusia itu membuat 80% wilayah Kiev tidak mendapatkan pasokan air. Kepolisian Ukraina melaporkan sedikitnya 13 orang mengalami luka-luka akibat serangan rudal terbaru itu. Rentetan rudal Rusia kembali hantam ibu kota Ukraina. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan rudal terhadap ibu kota Kiev dan beberapa wilayah lainnya di Ukraina. Awal pekan ini serangan-serangan udara itu dilaporkan menargetkan fasilitas-fasilitas energi di berbagai wilayah Ukraina yang memicu pemadaman listrik dan terputusnya pasokan air di beberapa area. Seperti dilansir Reuters Senin 31 Oktober, seorang gubernur regional melaporkan bahwa pembangkit listrik tenaga air utama di Kremenchuk, Ukraina bagian tengah dilanda serangan pada Senin 31 Oktober waktu setempat. Tidak dijelaskan apakah pembangkit listrik itu mengalami kerusakan atau tidak. Sejumlah laporan yang tidak berkotor konfirmasi di media sosial dan laporan media-media lokal menyebut sejumlah pembangkit listrik juga diserang di wilayah Kiev, di wilayah Odessa dan Zaporizhia, serta di wilayah Kharkiv. Belum ada laporan secara jelas soal korban jiwa akibat serangan-serangan itu. Namun rentetan ledakan dilaporkan mengguncang beberapa kota di Ukraina, termasuk Kiev. Awal pekan ini sejumlah pejabat lokal menyebut sekitar 350.000 apartemen tidak mendapatkan aliran listrik. Pasokan air terdampak dan sistem telepon seluler mati di beberapa area. Di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, wali kota setempat melaporkan adanya sejumlah serangan rudal yang menargetkan fasilitas infrastruktur penting. Teroris Rusia sekali lagi melancarkan serangan besar-besaran terhadap fasilitas sistem tenaga listrik di sejumlah wilayah Ukraina, tutur seorang pejabat senior pada kantor kepresidenan Rusia, Kirill Timoshenko, dalam pernyataan via Telegram. Beberapa rudal ditembak jatuh oleh pertahanan anti pesawat, sedangkan beberapa rudal lainnya mengenai target imbuhnya. Diketahui bahwa pembangkit listrik tenaga air menghasilkan sekitar 5% pasokan listrik Ukraina sebelum Rusia menginvasi pada 24 Februari lalu. Beberapa waktu terakhir, terutama usai menyalakan Kiev untuk ledakan di jembatan Crimea, Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi dan kota-kota di Ukraina. Rudal-rudal Rusia lainnya menghantam infrastruktur penting Ukraina. Bukannya bertempur di medan perang, Rusia memerangi warga sipil, sebut Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dalam pernyataan via Twitter. Rusia melakukan ini karena masih memiliki rudal dan keinginan untuk membunuh warga Ukraina, tuduhnya. Moskow berulang kali membantah telah menargetkan warga sipil, namun diketahui serangan-serangannya menghantam gedung-gedung apartemen di berbagai wilayah Ukraina.
Ledakan keras guncang ibu kota Kiev, sejumlah bangunan dan apartemen hancur. Sejumlah ledakan keras mengguncang ibu kota Kiev, Ukraina pada Senin 17 Oktober pagi. Serangan itu hanya seminggu setelah Rusia mengatur serangan udara besar-besaran yang terkoordinasi di seluruh negeri. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan distrik Shevchenko terkena serangan dan dia mendesak penduduk untuk berlindung. Ledakan dini hari memicu kebakaran di sebuah bangunan dan perumahan dan merusak beberapa blok apartemen, kata Klitschko. Dilansir AFP, tidak ada rincian lebih lanjut yang segera diketahui kecuali satu orang tewas dan satu lainnya terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Ledakan itu menghantam distrik Kiev yang sama di mana seminggu lalu sebuah rudal menghantam taman bermain anak-anak dan persimpangan dekat gedung utama Universitas Nasional Kiev. Unggahan media sosial menunjukkan kebakaran di area serangan dengan asap hitam membumbung hingga pagi hari. Pasukan Rusia menyerang Kiev dengan drone Iran, Sahih, tulis Andriy Yermak, kepala kantor kepresidenan Ukraina. Rusia telah berulang kali menggunakan drone kamikaze atau bunuh diri dalam beberapa pekan terakhir. Ini untuk menargetkan pusat kota dan infrastruktur termasuk pembangkit listrik. Serangan di Kiev jarang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Setelah pasukan Rusia gagal merebut ibu kota pada awal perang, serangan dini hari Minggu lalu merupakan ledakan pertama yang terdengar di Kiev dalam beberapa bulan terakhir ini. Namun serangan itu membuat Kiev dan seluruh warga negeri kembali gelisah saat perang mendekati 9 bulan. Ledakan Senin 17 Oktober tampaknya melanjutkan apa yang dikhawatirkan banyak orang bisa menjadi kejadian yang lebih umum di pusat-pusat kota. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan serangan pekan lalu sebagai pembalasan atas pemboman jembatan yang menghubungkan semenanjung Crimea dengan daratan Rusia. Putin menyalahkan Ukraina karena mendalangi ledakan itu, sehingga menghentikan lalu lintas di atas jembatan dan membatasi kemampuan Moskow menggunakan jembatan itu untuk masuk pasukan Rusia di wilayah-wilayah pendudukan Ukraina Selatan. Serangan di Kiev terjadi saat pertempuran meningkat di wilayah timur Donetsk dan Luhansk dalam beberapa hari terakhir ini, termasuk serangan balasan Ukraina yang berlanjut di selatan dekat Kherson dan Zaporizhia. Presiden Vladimir Zelensky mengatakan dalam pidato malamnya ada pertempuran sengit di sekitar kota Bakhmut dan Solidar, wilayah Donetsk.